Oke, jadi saya akan mendemokan untuk stock Advanced Manager. Jadi ini tampilan loginnya. Lalu kita isikan username dan password, lalu klik login. Dan dari menu-menu yang tersedia ini, mulai dari dashboard, produk, yang terdiri dari beberapa sub menu produk, penjualan, yang terdiri dari beberapa sub menu penjualan, pesanan yang terdiri dari beberapa sub pesanan, lalu pembayaran dari beberapa sub menu pembayaran, lalu transfer, daftar transfer, tambah transfer dengan terdiri dari beberapa sub menu transfer. Retur juga, SDM yaitu pengguna atau privilege atau bisa dikatakan sebagai penambahan user, pemberitahuan, kalender setting. Oke, setting ini yang berkaitan semua yang ada di sistem ini. Laporan. Jadi mulai dari grafik laporan, mulai dari kalau secara laporan garis besarnya kita lihat grafis stok gudang, penjualan terbaik, perintan kuantitas produk, peringatan produk kadaluarsa, artinya ketika ada produk yang memang menggunakan tanggal kadaluarsa, di sini ada notifikasinya, laporan produk, penjualan harian, penjualan bulanan, dan laporan penjual. Oke, laporan pembayaran, uang dan atau rugi, laporan pembelian, laporan konsumen, pemasok report dan staff report. Oke, ini secara report atau laporan sudah mumpuni atau sudah lumayan lengkap untuk kebutuhan aplikasi warehouse atau disebut dengan Advanced Stock Manager. Oke. Di sini kita juga bisa setting dari sisi aplikasi, yaitu mulai dari sistem setting adalah kita bisa lihat untuk misalnya konfigurasi site, yaitu mulai dari nama situs, bahasa, mata uang, metode akuntansi, default email, default grup konsumen, dengan yang ada bintang ini harus wajib diisi gitu. Oke, kalau ini berkaitan dengan konfigurasi site, lalu berkaitan dengan produk, mulai dari produk pajak, apakah di enable atau di disable, ya. Mulai dari rak, varian produk, berakhirnya produk, hapus produk yang berluasa, ukuran gambar produk, ukuran thumbnail, watermark, tampilkan produk gudang, barcode separator, barcode render, dan perbarui biaya dengan pembelian. Lalu di penjualan juga ada yang perlu kita bisa konfigurasi secara fleksibel. Lalu prefix ini kebutuhan untuk di sisi uh, database atau biaya payment. Format uang dan nomor, ya, mulai dari barcode juga ada, dan email, word point kalau ingin menggunakan poin. Tapi sebenarnya ada beberapa fitur yang udah lengkap ini nggak mungkin semua kita gunakan. Jadi artinya aplikasi ini sudah dikatakan bisa mumpuni dan sudah lumayan lengkap dengan kebutuhan apabila klien ataupun misalnya konsumen yang ada ingin penambahan modul. Jadi kita tidak usah repot-repot apabila modul yang ditambahkan ini sudah ada di dalam aplikasi ini. Itu juga ada setting POS, point of sale, promo, ya. Lalu daftar printer, tambah printer, ubah logo, yaitu untuk set logonya. Mata uang yang saya katakan tadi, kita bisa tambahkan mata uangnya. Grup konsumen, grup harga, kategori, ini kita bisa namakan kategori pengeluaran, artinya expense, biaya pengeluaran, unit, yaitu misalnya mungkin apa misalnya kodi atau segala macam ya, untuk unitnya satuan gitu. Merek, varian, rate pajak. Nah ini rate pajak ini ada, jadi kita bisa tambahkan secara fleksibel. Lalu gudang. Nah, di sini kita misalnya contoh mempunyai dua gudang, yang artinya ada yang di contohnya mungkin di Jakarta Utara, yang satu di Jakarta Pusat misalnya. Jadi penambahan gudang ini kita bisa tambahkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan pun ya kita bikin satu gudang saja gitu. Nah, ini template email, hak akses grup, yaitu ada hak privilege dari beberapa menu yang kita bisa setting dari misalnya user, contoh bagian keuangan hanya keuangan aja.
Nah, ini yang laporan yang tadi saya bilang. Jadi secara garis besar untuk aplikasi ini sudah lumayan mumpuni, sudah banyak fitur yang memang lengkap gitu. Dan kelebihannya adalah kita bisa kalau secara dari sisi coding kita bisa modified ataupun kita bisa custom yang memang harus paham dengan coding gitu. Lalu di sini ada yang setting ya, setting tadi balik ke tadi. Ini ada kalkulator tambahan saja, kalender, ini style, bahasa. Nah, ini POS. Tapi untuk dari sisi POS ini adalah ketika kita memang ada satu modul lagi yang memang terkonfigurasi dengan POS. Oke, keuntungan hari ini bisa kita lihat. Jadi keuntungan hari ini kita bisa lihat daftar register terbuka. Ini untuk menghapus data, ya. Jadi ini semua menu saya rasa sudah sangat cukup dan sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien. Mungkin sekilas ini hanya demo yang memang ada di site-nya si penjual, tapi artinya dengan adanya ini source ini kita bisa kembangkan dan tidak perlu lama-lama untuk membuat create dari awal, karena warehouse gudang itu atau stock event manager itu juga cukup rumit. Jadi ketika sudah ada seperti ini kita tidak perlu repot lagi, tapi ketika ada penambahan atau customisasi dari klien kita bisa jauh lebih cepat dibandingkan kita harus bikin dari awal. Tapi secara nggak langsung bisnis prosesnya ataupun bisnisnya ini kita sudah harus paham bagaimana si klien untuk mau membuat sistemnya yang mereka inginkan gitu. Oke, mungkin segini aja untuk contoh demo aplikasi. Jadi sambil menunggu dari Paul nih kabarnya untuk bisa demo, secara nggak langsung ini saya pengen demokan dulu bagaimana sistem ini berjalan dengan menu-menunya.